Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairunisa dari 10.1 ingin membacakan secara ringkas bab 2 pada buku Budaya Melayu Riau. Bahasa-bahasa Melayu Riau. A. Prasasti-prasasti bahasa Melayu kuno. Meskipun disepakati bahwa bahasa sebenarnya adalah lisan, bukan tulisan, kehadiran tulisan atau aksara menyebabkan jejak peradaban manusia menjadi lebih mudah diteroka. Kesan bahasa Proto dan Deutero Melayu yang dapat dikenal tertuang dalam prasasti-prasasti seperti berikut. Pertama, prasasti di Kedukan Bukit Palembang pada 683 Masehi. Kedua, prasasti di Talang Tuo dekat Palembang 684 Masehi. 3. Prasasti di Kota Kapur, Pulau Bangka 686 Masehi. Dan terakhir, prasasti di Karangberahi, Meringin, daerah Hulu Jambi 686 Masehi. Sejumlah pakar sepakat mengatakan bahwa prasasti-prasasti atau batu tersurat tersebut ditulis dalam bahasa Melayu dengan kategori kuno memakai huruf Pallawa. Bahasa ini mencapai kegemilangan pada abad ke-7 sampai 13, yakni pada masa Sriwijaya. Bersamaan dengan perkembangan manusia, bahasa Melayu kuno ini terus bergeser. Hal ini terekam dalam prasasti yang ditulis pada abad ke-14 seperti Pagaruyuang Sumatera Barat, Nginye Tujuh Aceh, dan Kuala Berang Terengganu Malaysia. Prasasti Terengganu sekaligus menunjukkan bahwa perkembangan bahasa Melayu kuno mengalami peralihan yang amat terasa. B. Penulis Melayu klasik. Pemerintahan Jatuh Bangun yang pada gilirannya bertumpu di kawasan Selat Malaka ditandai dengan kegigihan Sang Sapurba beserta sahabat dan keturunannya kembali mendirikan kejayaan Melayu mulai dari Bintan, Indragiri, Kuantan, kemudian kembali ke Bintan untuk seterusnya melanjutkan usaha di Tumasik, Singapura, dan Malaka. Kampar dan Siak masuk dalam pusaran sejarah ini sebagai pelaku yang amat menentukan bagi peradaban Melayu. Dapat disimpulkan bahwa perkembangan bahasa Melayu mengalami fase baru dengan kukuhnya kemaharajaan Melayu yang berpusat di Malaka. Komunikasi mereka kemudian dipersatukan oleh bahasa Melayu. Akibatnya, bahasa Melayu mudah dipahami banyak orang. Dari bukti-bukti yang ada, dapatlah ditarik kesimpulan bahwa ciri-ciri bahasa Melayu klasik adalah sebagai berikut. 1. Banyak menyerap kosakata Arab. 2. Menggunakan aksara Arab. 3. Kalimatnya panjang-panjang, berulang, berbelit-belit. 4. Banyaknya penggunaan kalimat pasif. 5. Menggunakan bahasa istana. 6. Kosakata klasik seperti Ratna Mutu Manikam, Edan Kasmaran, Sahaya, Maksyul. 7. Banyak menggunakan pangkal kalimat seperti sebermula, alkisah, hatta, adapun. 8. Banyak menggunakan kalimat pungsungsang. Dan terakhir, banyak menggunakan partikel pun dan lah. C. Raja Ali Haji, bahasa Melayu modern. Penandaan perkembangan bahasa Melayu klasik ke bahasa Melayu modern terutama terlihat dari beberapa hal, yakni 1. Karya tulis yang muncul sebagian besar sudah menerapkan nama penyusun walaupun karya tersebut merupakan kutipan dari tradisi lisan yang telah luas diucapkan masyarakat. 2. Perenungan dan pemikiran beserta bahasa telah dinyatakan oleh terang-terangan. 3. Ada upaya menata bahasa. 4. Kosakata bahasa Arab makin banyak masuk dalam bahasa Melayu. 5. Telah memperlihatkan pengaruh bahasa asing selain Arab dalam bahasa Melayu seperti bahasa Belanda dan Inggris. Dan terakhir, orientasi penerbitan karya mengarah pada umum sehingga memberi kedinamisan penggunaan bahasa dengan mempertimbangkan masyarakat secara lebih luas. Dari ciri-ciri di atas, tidak salah meletakkan Raja Ali Haji sebagai tokoh utama dalam perkembangan bahasa Melayu modern, kemudian mengangkatnya sebagai pahlawan nasional Indonesia.
D. Bahasa Melayu Riau asal bahasa Indonesia. Kemaharajaan Melayu di kawasan Selat Malaka dan pantai timur Sumatera berada pada keadaan yang rawan pada abad ke-19. Bahasa yang dipakai penduduknya terus menunjukkan perkembangan positif. Bahasa ini semakin tersebar, sementara penjajah Inggris dan Belanda harus menghadapi kenyataan tentang bagaimana kebanyakan dari bangsa mereka sendiri di kawasan ini lebih fasih berbahasa Melayu daripada bahasa asal mereka sendiri. Sesungguhnya, tidak terbantahkan lagi bahwa bahasa Melayu yang menjadi bahasa Indonesia tersebut adalah bahasa Melayu Riau. Penamaan bahasa Melayu Riau berkaitan langsung dengan penggunaan bahasa Melayu yang tersebar di antara kawasan Selat Malaka dan pantai timur Sumatera. Dilatar belakangi faktor sejarah dan dinamikanya yang harus ditelusuri sejak masa Muara Takus. Selain di Indonesia, kemunculan bahasa Melayu sebagai bahasa resmi negara juga terjadi di Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam. Sejak tahun 1960-an, juga seiringan dengan kemerdekaan negara tersebut, tapi hanya di Indonesia nama bahasa menjadi bahasa Indonesia, sedangkan pada negara jiran tetap menyebutkan sebagai bahasa Melayu. E. Dialek dalam bahasa Melayu Riau. Secara garis besar, dialek dalam bahasa Melayu Riau dapat dibagi ke dalam 6 kelompok sebagai berikut. 1. Dialek masyarakat asli. Dialek masyarakat asli merupakan ragam bahasa Melayu tertua di Riau. 2. Dialek petalangan. Dialek petalangan lebih mudah daripada dialek masyarakat asli. 3. Dialek Rokan. Pemakaiannya berada di sepanjang Sungai Rokan. Dialek Rokan tersebar di Kabupaten Rokan Hulu dan Rokan Hilir. 4. Dialek Kampar. Digunakan penduduk yang mendiami sepanjang Sungai Kuantan. Terakhir, dialek Riau Pesisir. Dipergunakan masyarakat di pinggir pantai atau berpantai, serta muara sungai sampai pertengahannya. Ini dijumpai di Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Pelalawan, Dumai, Bengkalis, Meranti, Siak, Pelalawan, Pekanbaru, dan sebagian Rokan Hilir. Baiklah, itu saja dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.